wabarakatuh. Dafra ya? Iya, Bu. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertatap muka meskipun secara virtual ya nak ya, atau jarak jauh melalui media Google Meet ini. Yang pertama Ibu mau absen dulu ya, yang sudah datang. Di sini baru Ibu ada 2 akun, berarti baru 14 anak yang datang. Nah, Ibu cek dulu ya kehadirannya. Ada Abeng, Atira, Fatin Dafa, ini Fairuz baru datang, Faiz ya, kemudian Mahdi, Nazla, Lailatul, kemudian ada Aryan Ansor, Putri Zalfa, Konita, Rizky Saputra, Sadewa, Wangi, baru bergabung ada Dwi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya ada separuh ya. Murid kita ada 31. Ini ada 16 siswa yang sudah bergabung. Tambah Rizky Aditya ada 17, Masya Allah. Terima kasih anak-anak Ibu yang sudah datang, yang sudah bergabung dalam Google Meet kali ini. Yang pertama, sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa ya. Cara menyiapkannya cukup berdoa, mulai seperti itu ya. Karena tadi Abeng yang pertama kali masuk, Abeng bisa bantu Bu Umi pimpin doa? Abeng? Abeng, mana suaranya? Nggak apa, Bu. Nggak. Kan pimpin doa, nggak apa-apa. Kita membacanya bersama-sama. Abeng cukup yang memulai saja. Berdoa mulai cukup seperti itu. Nanti kita berdoanya bersama-sama. Bisa ya? Cuman berdoa mulai gitu. Oke, yuk. Silakan Abeng pimpin teman-temannya berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Meskipun belajarnya daring, setiap pagi usahakan selalu berdoa ya. Kalau belum hafal, kan kalau di rumah bisa dibaca, ya dicatat, dibaca. Di pengajian, teman-teman TPA nggak? Ngaji nggak? Ngaji. Nah, ngaji kan? Pasti, ya pasti di tempat ngaji kan diajarin bagaimana cara berdoa memulai belajar. Nah, oh ya teman-teman jangan lupa ya, nanti masing-masing screenshot pembelajarannya, karena di laptop Bu Umi video teman-teman nggak mau muncul ya, karena mungkin sinyal Bu Umi yang kurang kuat, tapi kalau di handphonenya Bu Umi beberapa muncul. Nah jadi nanti dibantu Bu Umi untuk screenshot. Nah teman-teman, karena ini hari Jumat, salah satu sunnahnya adalah membaca surat Al-Kahfi ya. Nah pagi ini Bu Umi pengen ngajak teman-teman untuk baca surat Al-Kahfi 1-10. Nah, ada yang belum bisa baca Quran? Saya sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Ya, kalau yang belum bisa baca Quran ya nanti pelan-pelan aja. Kalau ada Quran di sebelahnya boleh ambil Qurannya, ambil surat ke-18 Al-Kahfi ya. Surat Kahfi kita baca bersama-sama. Oke, boleh mic-nya dinyalakan. Kita baca bersama-sama. Mau bersama-sama atau bergiliran? Sama-sama, Bu. Sama-sama aja. Oke.
Kali ini bersama-sama, nanti kalau kita nge-zoom lagi, kita Google Meet lagi, kita ketemu lagi, nanti kita bisa gantian ya. Iya, Jadi Bu Umi juga bisa dengar kalian mengaji seperti itu. Ya, sudah siap? Kelihatan nggak di layarnya Bu Umi? Kalau tidak terlihat, ya. Iya, Bu. Kalau tidak lihat, itu bisa di zoom ya, di handphone teman-teman bisa di zoom juga. Nah, kalau nggak kelihatan boleh ambil Quran, baca dari Quran masing-masing. Oke, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dari ta'awud ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah makisina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu luttakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin min walali abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba wala'allaka baqi'un nafsaka ala asarihim lam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha nabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha su'idan juruda hasibta anna ashabal kahfi wazzakini kanu min ayatina ajaba idza awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mengikuti hari ini kita membaca surah Al-Kahfi ya. Karena kebetulan kan di kelas kita muslim semua ya nak ya. Jadi pembiasaan agama itu Bu Umi juga lebih lebih enak gitu untuk ngajak teman-teman melakukan pembiasaan atau sunah-sunah kita sebagai seorang muslim. Kalau hari Jumat sunahnya apa? Membaca surat Al-Kahfi, potong kuku juga ya harusnya di hari Jumat. Kalau yang kemarin belum. Kemudian yang laki-laki sholat Jumat, sebelum sholat Jumat mandi pakai baju yang bukan baru ya, tapi pakai baju yang bersih ya, yang paling bagus di antara bajunya ya. Nah, ada banyak hal yang kalau kita lakukan insya Allah kita dapat pahala karena sunnah. Nah, teman-teman, hari ini Bu Umi pengen ngajak teman-teman belajar tentang kalau yang minggu lalu di subtema 1 kita belajar tentang ciri khusus tumbuhan. Nah, ada yang masih ingat ciri khusus tumbuhan? Satu aja, ada yang masih ingat nggak tentang ciri khusus tumbuhan?
Ada yang masih ingat ciri khusus tumbuhan? Masa nggak ada yang inget? Anak Bu Umi mah. Ingat lah. Ada yang inget nggak ciri khusus tumbuhan? Ayo, ada Fairuz, ada Mahdi, Nazla, Lailatul, Aryan, semuanya, Abeng. Ciri khusus tumbuhan yang masih kalian ingat satu aja apa? Xerofit. Oke, xerofit, tumbuhan yang hidupnya di tempat Yang Bentuk daun dan jarang bentuk ada batang, air, Bu. kalau xerofit kurang air ya. Nah, anak, setiap makhluk hidup itu punya ciri khususnya. Ya, tidak hanya hewan, tidak ada tumbuhan, termasuk manusia pun punya ciri khususnya. Antara Bu Umi dengan Bu Nova beda nggak? Beda. Beda. Ya, Bu Umi dengan Bu Nova beda. Punya cirinya sendiri. Kalau teman-teman bisa disuruh menyebutkan kalau Bu Nova itu begini Bu, gitu. Kalau Bu Umi seperti ini, misalnya kalau Bu Nova tuh lebih cantik, kalau Bu Umi mungkin lebih tinggi. Nah, Fairuz dengan Atira beda. Kalau Fairuz itu laki-laki, kalau Atira itu perempuan. Atira pakai jilbab Bu, kalau Faiz pakai peci, ya. Ciri khusus itu salah satunya bisa untuk membedakan antara hewan yang makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Nah, kalau dalam tumbuhan atau hewan, ciri khusus ini punya banyak manfaatnya atau ada tujuannya. Kenapa sih kalau kemarin kita belajar kenapa sih kalau mawar itu berduri? Kenapa kalau kaktus itu batangnya tebal? Kemudian kenapa akarnya kaktus itu panjang? Kemudian daunnya itu kenapa berbentuk seperti duri? Kenapa sih Bu kaktus itu nggak lebar aja daunnya seperti teratai? Nah pasti kan ada alasannya, ada ciri khususnya. Sebelum Bu Umi nanti mengajak teman-teman belajar tentang ciri khusus hewan, yang pertama Bu Umi mau ngajak teman-teman dulu lihat video ini. Nah, semoga bisa diputar ya dan bisa didengar oleh teman-teman semuanya. Sebentar. Oke. Setiap makhluk hidup diciptakan dengan keunikan masing-masing. Seperti hewan misalnya, mereka memiliki ciri-ciri khusus untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan melindungi diri dari musuhnya. Beberapa contohnya adalah cicak dan tokek. Mereka memiliki kekhususan yaitu dapat memutuskan ekornya, memiliki perekat di telapak kaki untuk merayap di dinding, memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Contoh lainnya yaitu bunglon, memiliki ciri khusus dapat mengubah warna tubuhnya menyerupai kondisi lingkungan, dan untuk mengelabui musuh dan mangsanya. Perubahan ini disebut mimikri. Bunglon juga memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Kelelawar memiliki kemampuan khusus yang disebut kolokasi, yaitu deteksi benda dari pantulan bunyi yang digunakan untuk menangkap mangsa. Unta memiliki ciri khusus berupa punuk di punggungnya yang berisi lemak untuk cadangan energi. Kalajengking memiliki sengat di ujung tubuhnya yang mengandung racun untuk menyerang musuhnya. Beruang kutub berciri khas memiliki lapisan lemak yang tebal dan rambut yang lebat untuk bertahan di suhu yang sangat dingin. Walang sangit memiliki ciri yaitu mengeluarkan bau busuk menyengat untuk melindungi diri dari musuh. Landak memiliki duri di tubuhnya yang digunakan dalam keadaan terancam untuk melindungi dirinya. Misalnya, landak mengeluarkan durinya ketika melihat ular, sedangkan ular menyemprotkan bisa beracun dari mulutnya ketika menyerang musuhnya atau melilit tubuh mangsanya. Kura-kura memiliki cangkang yang keras yang dipakai sebagai pelindung ketika bertemu musuhnya. Masih banyak lagi contoh dari ciri hewan. Apakah kamu dapat menyebutkan ciri yang lainnya? Oke. Nah,
Tadi banyak sekali ciri khusus yang sudah disajikan dalam video. Ciri khusus itu ada yang berfungsi untuk apa tadi? Melindungi diri. Bisa juga untuk bertahan hidup. Ada juga untuk mencari makan. Misalnya bentuk berbagai macam paruh burung itu kan gunanya untuk mencari makan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ciri khusus itu. Nah, semoga nanti ada manfaatnya buat teman-teman ya. Yang pertama, kita mau belajar dulu tentang landak. Sebentar. Oke, landak. Nah, ada yang sudah pernah lihat landak? Belum, Bu, belum. Belum. Belum, Bu. Teman-teman kalau mungkin di sekitar teman-teman di sekitar teman-teman nggak ada landak ya. Serem banget kalau ada landak ya. Nanti tahu-tahu jalan keinjek kan kena apanya? Nah, durinya, Bu. Durinya, pintar. Nah, kalau teman-teman pengen lihat landak, teman-teman bisa ke Ragunan nanti kalau sudah dibuka Ragunannya. Nah, duri betul, landak itu punya bulu yang berbentuk duri ya. Nah, duri ini fungsinya adalah untuk melindungi diri dari serangan musuh. Ketika ada musuh, landak itu durinya akan berdiri. Tidak setiap waktu durinya berdiri, tidak. Tapi hanya ketika dia merasa dalam bahaya. Nah, kemudian yang kedua, tokek dan cicak. Nah, kalau ini di lingkungan kalian ada dong. Siapa yang belum pernah lihat tokek atau cicak? Saya Cicak deh pernah kalau lihat, Bu. Sering nemu, Oke, Bu. iya. Kalau tokek mungkin kalau tokek mungkin jarang lihat ya, karena kadang ada suaranya, ya, ada suaranya, tapi pas mau ditengok udah nggak ada tokeknya. Tapi kalau cicak, teman-teman mungkin sering lihat di rumah ya. Nah, tokek sama cicak ini punya ciri khusus yang sama. Apa tadi yang disajikan dalam video ciri khususnya? Sama-sama bisa merayap. Oke, sama-sama bisa merayap. Karena di telapak tangannya ada apanya? Lengket, seperti perekat ya. Jadi dia bisa nempel di tembok. Oke, selain itu apalagi ciri khususnya dari tokek dan cicak? Dia bisa merayap di dinding, kemudian apalagi tadi? Kalau misal kucing ketemu cicak, kena ekornya gimana? Putus, Bu. Nah, cicak itu bisa memutuskan ekornya. Ya, dia punya lidah yang panjang dan lengket untuk memangsa nyamuk. Kan ada lagunya ya. Gimana lagunya? Tahu nggak? Tahu, Bu, tahu. Coba kalau tahu mau denger dulu nyanyinya gimana yuk. Coba ya. 1, 2, 3. Cicak di dinding. Datang seekor nyamuk. Dimakan. Dimakan apa ditangkap? Dua-dua. Dimakan aja, Bu, ditangkap Ditangkap sama. dimakan. Betul. Alhamdulillah masih inget ya lagu Cicak-Cicak di Dinding. Jadi dengernya tuh nggak cuma lagu-lagu melo aja ya. Lagu-lagu zaman now, tapi lagu anak-anak pun kalian masih ingat. Nah, punya lidah yang panjang dan lengket ini untuk nangkep nyamuk. Kemudian tadi yang dibilang sama Dava, Bu, bisa merayap di dinding karena punya bantalan perekat. Selain itu, yang paling khas adalah cicak memiliki kemampuan untuk memutuskan ekornya. Ini disebut autotomi. Jangan ketukar nanti sama bunglon ya. Kalau cicak namanya autotomi, ya. Bunglon nanti punya sendiri ciri khasnya. Autotomi ini untuk mengelabuhi musuhnya, juga bisa juga untuk melarikan diri dari musuhnya ya. Jadi kalau ada kucing nangkap cicak, ketangkap ekornya, nggak taunya ekornya doang, ya, seujung kecil. Tapi cicaknya sudah bisa lari. Nah, Bu, cicaknya mati nggak? Ya enggak. Ya, tidak apa-apa, itu bentuk pertahanan tubuhnya dia. Nah, nanti lama-lama juga ekornya akan tumbuh lagi ya, seperti itu. Lanjut yang ketiga, kelelawar. Mungkin beberapa teman ada yang pernah lihat. Kalau yang belum pernah lihat sama sekali, tadi solusinya. Lihat di mana?
Kebun binatang. Kemarin saya dapat Bu kelelawar Bu. Dapat. Siapa yang dapat ini? Aryan ya? Saya Bu. Oh, Aryan dapat kelelawar. Terus diapain kelelawarnya? Dibuang lagi Bu. Dibuang lagi. Oke. Kelelawar ya. Ya. Kalau di hati-hati ya kelelawar ya. Kalau di Ragunan itu ada kelelawarnya gede-gede banget. Terus kalau kita kesana kan siang hari ya, nggak mungkin malam-malam ke Ragunan. Kalau di siang hari kita kesana, mereka lagi pada tidur tuh. Gimana cara tidurnya kelelawar? Bergantung, Bu. Bergantung. Kelelawar itu kalau tidur kakinya yang di atas, kepalanya yang di bawah. Nah, kelelawar ini termasuk hewan nokturnal ya. Hewan nokturnal itu hewan yang dia hidupnya atau mencari makannya di malam hari. Di malam hari. Ya, kalau siang dia tidur. Kelelawar ini punya kemampuan ekolokasi. Apa sih kemampuan ekolokasi itu? Kemampuan ekolokasi adalah kemampuan untuk mendeteksi benda-benda yang berada di tempat yang gelap. Kan kalau malam gelap tuh, tapi kelelawarnya nggak nabrak-nabrak. Dia bisa tahu, oh di situ ada mangga yang lagi mateng, di situ ada pepaya yang lagi mateng. Dia tahu, dia nggak nabrak-nabrak karena dia punya kemampuan ekolokasi. Ini pakai pemantulan bunyi. Nah, selanjutnya banteng dan rusa. Di Ragunan juga ada. Kalau rusa ada, kalau banteng Bumi kayaknya belum lihat deh kalau banteng di Ragunan ya. Cuman mungkin Bumi yang nggak lihat atau nggak tahu deh. Nah, banteng atau rusa dari gambarnya udah kelihatan. Apa ciri khususnya? Punya tanduk. Punya tanduk. Iya. Tanduk yang panjang, tanduk, betul. Punya tanduk yang panjang. Nah, tanduk ini gunanya adalah melindungi dirinya dari musuh. Nah, itu gunanya tanduknya. Kemudian ada unta. Nah, kalau unta ini juga hewannya kita bisa lihat di Ragunan. Atau mungkin di iklan di TV ya, suka ada kalau mau Ramadan itu suka ada iklan yang ada untanya. Atau mungkin teman-teman waktu TK pernah ikut manasik haji. Nah, itu kan suka ada kayak patung unta yang buat foto-foto juga. Nah, unta ini hidupnya di mana? Padang pasir. Padang pasir. Padang pasir Itu tempatnya kayak gimana sih? Adem nggak? Panas, Bu, panas. Bu. Iya, panas. Betul. Gak ada air, Bu. Gak ada air. Betul. Ada yang mau hidup di padang pasir? Enggak. Gak ada Bu. Ya. Ya, kita harus bersyukur kita hidup di Indonesia. Panas banget juga enggak, dingin banget juga enggak. Kita bisa merasakan kapan panas, kapan kapan dingin ya, kapan adem. Seperti itu. Kalau unta hidupnya di padang pasir, dia punya punuk nih ya, punuk ya. Nah, dia punya punuk nih. Dia punya punuk, fungsinya adalah menyimpan cadangan lemak dalam tubuhnya. Kemudian hidungnya itu bisa menutup rapat untuk menghalangi pasir masuk ke hidungnya. Karena kalau di padang pasir suka ada badai ini ya, badai pasir juga ya. Jadi untuk hidungnya itu kalau kita kan bisa nggak nutup. Kalau kita nutup hidungnya nggak bisa nafas ya. Gimana, Bu? Hah? Minumnya gimana, Bu? Minumnya ya minum seperti biasa. Nah, unta punya kelebihan. Unta itu di sini sebelum ke minumnya, di sini dia kelenjar keringatnya itu sangat sedikit sehingga air tidak banyak dibuang. Unta itu sekali minum bisa berliter-liter, Nak. Kemudian air minumnya itu disimpan di dalam tubuhnya. Sehingga ketika nanti dia tidak menemukan air, dia masih bisa mengambil cadangan lemak dan cadangan air di dalam tubuhnya. Beda sama kita. Coba kita seharian aja puasa nggak minum. Atau mungkin sehari semalam nggak minum, gimana rasanya? Haus banget, Bu. Haus banget. Nah, beda dengan unta. Karena unta itu tubuhnya memang sudah disiapkan untuk bisa hidup di tempat yang sangat panas dan sangat sedikit air. Tadi dia bisa menyimpan lemak dan air di dalam tubuhnya. Kemudian dia keringatnya sedikit. Beda sama kita ya, kita keringatnya banyak. Juga unta itu punya bulu mata yang sangat tebal dan panjang. Gunanya tadi supaya matanya nggak gampang kelilipan kena pasir. Itu unta, hidup di tempat yang sangat panas. Beda dengan beruang kutub. Nah, beruang kutub hidupnya di tempat yang Dingin.
Yang salju. Ada yang pengen nggak hidup di tempat salju? Nggak ada, Bu. Enggak, Bu. Ada, Bu. Ada, Nggak ada. Nggak ada, Bu. Mungkin pengen nyobain aja ya, nyobain salju tuh kayak gimana sih gitu. Kalau yang mau, Bu. kalau yang kulkasnya ada bunga esnya ya mirip kali ya, mirip itulah bunga es yang ada di kulkas gitu. Dingin ya. Kalau hidup di tempat bersalju itu kita butuh persiapan khusus. Nah, Jaket, kita Bu. pakai baju kayak Jaket. kita biasa aja. Nggak sekedar jaket, tapi harus pakai daleman kayak legging, kayak kaos dalam yang dia memang khusus untuk di tempat dingin. Kalau cuma pakai jaket doang nggak mempan. Kalau sudah benar-benar yang di musim salju yang sangat dingin ya itu nggak mempan. Harus benar-benar baju khusus. Makanya kita bersyukur di Indonesia mau musim dingin, mau musim kemarau, mau musim apa aja kita bajunya sama ya. Nggak ada baju musim panas, nggak ada baju musim dingin ya. Paling kalau dingin pakai jaket. Ih kalian mah kalau hujan malah hujan-hujanan ya malahan ya. Iya, Bu. Seru ya. Nah, kemudian kalau beruang kutub, dia kan hidupnya di tempat yang dingin. Berarti supaya dia nggak kedinginan, dia butuh untuk menghangatkan tubuhnya. Nah, caranya bagaimana? Dia punya lapisan lemak yang sangat tebal. Kemudian kaki besarnya, kakinya kan besar dan lebar. Supaya kalau jalan di tempat bersalju, dia tidak terperosok. Coba kalau dia kakinya lancip-lancip, nah dia ambles nanti kalau jalan. Ya tahu nggak ambles? Ambles itu terperosok begitu. Kemudian bulunya ini berwarna putih karena salju kan putih. Jadi bulunya beruang ini juga putih. Bisa untuk istilahnya apa ya? Supaya dia nggak kelihatan juga dari musuhnya. Bisa juga memudahkan penyinaran matahari langsung ke kulit. Jadi kalau ada matahari bisa diserap langsung ke kulitnya. Nah ini beruang kutub. Warnanya putih kalau beruang kutub. Nah, kalau beruang kutub itu tidak hibernasi ya. Yang hibernasi ada beruang yang coklat, namanya beruang apa? Grizzly atau apa? Ya, beruang madu yang ada di itu kartunnya Mowgli ya. Nah, itu baru hibernasi. Kalau di beruang kutub ini tidak melakukan hibernasi saat musim dingin karena kan dia di kutub, musimnya dingin terus. Nah, selanjutnya, nah ini yang Ibu sebut tadi, beruang grizzly yang warnanya coklat. Ini di Ragunan ada, ya. Di Ragunan ada. Anaknya Bu Umi pernah nih sendalnya jatuh di kandang beruang. Beruang grizzly ini ada di Ragunan. Nah, kalau beruang grizzly itu melakukan hibernasi. Hibernasi itu apa sih? Dia tidur panjang pada saat musim dingin ya, beruang madu. Kalau di musim panas dia nyari makanan sebanyak-banyaknya, disimpan di tempat tinggalnya. Kemudian kalau musim dingin, ya dia tinggal makan aja di goanya ya, atau di tempat dia tinggal seperti itu. Itu kalau beruang grizzly. Nah, ini ada kalau ini ada yang pernah dong makan apa? Gambar apa? Cumi-cumi dan gurita. Kalau cumi-cumi pernah makan ya? Iya, Bu, pernah. Ya, ada cumi-cumi yang asin, ada juga cumi-cumi yang hitam. Nah, gurita dan cumi-cumi ini punya ciri khusus yang sama. Di sini kelihatan banget dari gambarnya. Apaan gambarnya? Ada apanya di sini? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Belum Belum ada ya. Belum Allah. ada, Bu. Oh, astagfirullahaladzim. Dari tadi Bu Umi ngomong itu, Tadi, Bu. Makanya saya bingung, Bu. kenapa nggak ngomong? Gimana sih, Bu? Astagfirullahaladzim. Tadi share screen-nya ini aja ya. Oke lah. Maaf. Ini nih. Oke, gurita dan cumi-cumi. Dari tadi gambarnya itu aja yang nggak ada yang negur Bumi sih lain kali kalau Bumi ngomong apa, kemudian gambarnya. Teman-teman tolong dimatikan mic-nya dulu karena ada yang keresek-keresek suaranya. Afgan, Bu. Nah, oke. Lain kali kalau misalnya apa yang Bu Umi omongkan dengan share screen-nya, coba tanya dulu Bu Umi, kok Bu Umi menjelaskan ini tapi gambarnya ini dari tadi tuh teman-teman nggak ngelihat gambarnya toh ya Allah. Bu Umi ulang ya dari atas nih. Tadi layak. Dari tadi yang dilihat ini aja ya.
Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Ya. Padahal Bu Umi udah siapin ada gambar landak, kemudian ada gambar tokek dan cicak, ada kelelawar, kemudian ada banteng dan rusa, ada unta. Bu Umi udah siapin semuanya, tapi malah tidak terlihat di layarnya. Kemudian ada beruang kutub yang tadi Bu Umi jelaskan ya, warnanya putih. Iya. Ada beruang grizzly yang warnanya coklat. Kemudian ada gurita dan cumi-cumi. Di sini gurita dan cumi-cumi itu bisa menyemprotkan cairan hitam seperti tinta pulpen teman-teman ya. Teman-teman kan karena kalau di sekolah tuh suka ini ya niup-niup pulpen ya. Tahu-tahu tuh mulutnya hitam semua. Oh, Putra biasanya. Lah, apa lu? mulutnya tahu-tahu hitam. Nah, itu kayak cumi-cumi sama gurita ya. Iya, nggak apa-apa, bercanda. Ya, fungsinya adalah untuk melindungi diri dari musuhnya. Jadi begitu semuanya airnya hitam, dia akan kabur. Itu gurita dan cumi-cumi. Selanjutnya, burung hantu. Ini mungkin kalau di lingkungan kalian mungkin ada yang punya ya, mungkin ada yang punya. Atau mungkin yang pernah piknik ke mana, ke Tebing Breksi itu juga ada, atau di Ragunan pun ada. Burung hantu ini sama seperti kelelawar tadi, dia nokturnal ya, hidupnya di malam hari. Mata dan pendengarannya tajam. Iya, nyari makannya di malam hari. Tubuhnya itu lentur, nak. Burung hantu itu bisa menggerakkan kepalanya ke arah belakang. Kita kepalanya coba nengok, cuman bisa ke samping kanan, samping kiri. Nah, bisa nggak kepala kita nengok ke belakang? Nggak bisa, Bu. Patah ya, iya. Karena tulang kita tidak lentur. Tapi kalau burung hantu tidak, dia bisa nengok tuing sampai belakang, ya. Gitu. Itu burung hantu, mata dan pendengarannya tajam. Selanjutnya, Bu Umi punya lebah dan kalajengking. Nah, ada yang pernah disengat lebah? Pernah, Bu. Pernah. Ini juga pernah. Nah, Nggak pernah, Bu. Saya. kalau jangan deh kalau belum pernah ya. Sakit. Main itu kurang jauh. Kalau pengen lihat lebah biasanya ada di ini loh, nak, tukang kelapa. Nah, tukang kelapa itu kan biasanya ada di gula merahnya. Itu biasanya ada lebah-lebah yang dia ada lebah yang terbang di sekitarnya. Kenapa? Karena di situ ada gulanya. Ya, lebahnya di situ. Kemudian kalau kalajengking jangan ya, jangan sampai disengat kalajengking lah, ya. Nah, lebah dan kalajengking itu punya sengat, fungsinya apa? Untuk melindungi diri dari musuhnya. Kemudian di sini ada singung. Singung itu hewan yang ya betul, bau. Kalau Bumi belum pernah lihat singung ya, dia mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Nah, bau ini buat ngusir musuhnya. Musuhnya mau deket, dibauin ya, jadinya kabur musuhnya. Itu singung. Lalu ada bunglon. Nah, bunglon ini adalah mengubah warna kulit. Kalau tadi di cicak namanya apa? Memutuskan ekornya namanya, ingat nggak? Apa tadi? Autotomi. Ribet ya bilangnya. Autotomi. Kalau namanya, Bu. Iya, nanti kenalan lah. Kalau bunglon namanya mimikri. Mimikri. Ini untuk mengubah warna kulitnya, buat mengelabui musuhnya. Jadi kalau dia di ranting ya dia hijau, dia coklat. Kalau di daun dia hijau. Nah, Bumi punya contoh perubahan si bunglon ini. Wah, keren. Nih bisa dilihat nih. Keren, Bu. Iya, bisa dilihat ya. Diturun berkelas. Bunglon dari warna hijau. Bunglonnya kok kayak gitu, Bu? Ya. Gendut. Gemuk. Makan. PPKM baik makan jadi gendut. Lihat. Tuh lihat. Itu mah Dino, Bu. Dino. Gendut kok. Keren loh. Tuh, terus
Kasih kata hijau. Oh, ya kan? Ini Dua lagi. semuanya. Wow. Kayak Ultraman Kasih warna lagi berubah-ubah. nih. Iya. Editor. Tuh. Merah. Mau mana Dina? Merah. Tuh. Tuing. Bu, tapi bulan bisa hidup di air gak sih, Bu? Kenapa? Bisa aja tapi. Bulan bisa Ya, hidup dia di butuh air. minum. Oh. Kalau di air mungkin tidak, tapi kalau di tempat yang kadang berair, iya. Buat mandi. Lewat di tempat gitu mungkin tempelin. Dia semua warna. Ragunan juga ada bunglon kok. Ya, jadi warnanya macam-macam ya. Warna-warni. Iya. Dia minum apa warna, Bu? Betul, kita bisa percobaan pakai saus putih dikasih pewarna. Nah, itu ya contohnya ya. Subreknya. Oke, teman-teman bisa matikan mic lagi. Iya. Selanjutnya Bu Umi punya terenggiling. Nah, terenggiling ini dia hewannya bersisik. Dia juga kadang bisa disebut anteater. Anteater karena dia makannya semut. Ya, hewan ini pernah keluar di ujian nasional tahun berapa Bu Umi lupa, itu hewan anteater disebutnya. Dia nggak nyebut terenggiling. Jadi kalau aduh apa ya anteater padahal terenggiling. Nama lainnya anteater. Nah, dia punya sisik nih yang tebal dan juga keras. Nah, ketika dia merasa ada musuh, terenggiling itu ciri khususnya adalah bisa menggulungkan tubuhnya atau bisa melingkar sehingga tubuhnya itu tertutup sisik semua. Ya, jadi kayak bola gitu ya, bisa menggulungkan tubuhnya. Itu ciri khususnya terenggiling. Sama Kartun Benten. Yang kartun Benten. ya, Bumi tapi nggak tahu. Iya ya, mungkin teman-teman yang tahu bisa tuh kata Fatin, Bumi nggak tahu Fatin. Nah, ada juga kalau yang mungkin di lingkungan kita yang bisa melingkar kayak gitu apa? Yang ada, yang hewan di sekitar kita ada. Ulat. Oh, bukan ulat, nak. Bukan ulat. Pakai 1000, Bukan Bu. ulat. Cacing. Kalau cacing tidak. Kaki 100.000. 1000. Atau kalau orang Jawa bilang luweng. Iya. Ya, kaki 1000. Jadi kaki 1000 itu kalau kita ini misalnya nih kita pakai sapu ya, jangan pakai tangan, pakai sapu dipegang aja gitu ujungnya sedikit aja, dia akan langsung melingkar. Iya, kalau Bu Umi bilang orang Jawa itu luweng. Nah, itu kaki 1000. Nah, kemudian itu ya, terenggiling juga ada kaki 1000. Beda dengan ini ya, beda dengan apa? Aduh, kalau di rumahnya Ibu itu beda dengan kelabang ya, beda. Ya, kaki 1000 beda dengan kelabang. Kalau kelabang nggak melingkar, ya. Lanjut, ular. Nah, kalau ada yang fobia sama ular ditutup aja gambarnya ya. Ular itu ada yang punya bisa. Ya, ular itu pertahanan tubuhnya macam-macam. Ada 2 jenis ular. Ada yang punya bisa untuk melindungi diri dari musuhnya. Ada juga ular yang jenisnya besar seperti piton, sanca. Itu bagaimana ciri khususnya dia? Dia bisa melindungi dirinya dengan apa? Dia, Punya, Bu. dia kan nggak punya Bisanya, bisa. Bu. Kobra membisa. No, kalau piton nggak punya bisa. Melilit. Nah, dia bisa melilitkan tubuhnya ke mangsanya, melilitkan tubuhnya. Kalau seperti kobra itu beracun, kobra, ular weling itu beracun, punya bisa. Kemudian kucing, di sini visual doang ya, kucingnya warna-warni ya. Kalau kucing itu banyak banget teman-teman yang punya. Nah, kucing ini ciri khususnya adalah di Saya kakinya, iya, di kakinya Ada itu cakar, Bu. Ada bantal, Bu. iya, punya lapisan tebal dan dia bisa menyembunyikan kukunya. Jadi kukunya kucing itu kayak bisa dimasukin supaya ketika dia berjalan itu nggak ada suaranya.
ya. Karena kukunya kayak dimasukin gitu. Kemudian kukunya akan ditarik masuk ya supaya tidak ada suaranya. Kemudian kucing ini juga tubuhnya kayak lentur gitu ya nak ya, karena dia suka melompat-lompat dari tempat yang tinggi dan tidak ada patah tulang ya. Dia tubuhnya lentur. Kemudian mata kucing itu juga tajam ya. Kalau mungkin kadang kalau malam hari dia suka bercahaya ya, ada cahaya. Kalau di tempat gelap, udah kucingnya hitam, di tempat gelap tahu-tahu ada yang nyala dua, apa itu? Ya itu mata kucing, gak usah takut ya. Gitu. Lanjut, Bu Umi punya hewan apa lagi ya ini? Bu Umi punya hewan ikan. Nah, Bu Umi punya ikan kalau Bu Umi. Nah, ikan ini tubuhnya ramping dan aerodinamis. Ini memudahkan untuk berenang. Dan ikan punya insang untuk bernafas di dalam air. Iya betul. Air. Nah, tadi yang Bu Umi bilang kalau ada hewan yang menyesuaikan diri untuk mencari makannya, ini adalah bentuk paruh. Nah, ada burung pipit, makan apa? Burung pipit. Ikan. Burung pipit makan ikan? Pipit siapa? Enggak, Bu. Biji-bijian. Burung pipit makan biji. Kayak makan ikan burung apa? Penguin. Nah, penguin. Pelikan. Betul. Kalau elang bukan ikan ya, jatuhnya dia lebih ke daging. Orang, Bu. Masa elang makan orang? Siapa yang mau dimakan? Tikus makan tikus. Betul. Makan hama. Anak ayam. Makan ular. Ya ular, betul. Terus ada juga bebek. Dia bentuknya apa? Paruhnya bersudu ya. Terus kayak bolong gitu ya nih. Kayak bolong gitu ya. Iya, fungsinya adalah mencari makanan di tempat yang becek. Juga ada burung pelatuk. Dia matok-matok di Pohon. ranting ya, di pohon di ranting buat dilobangin. Dia mau nyari ulet ya di dalamnya ya, ulet pohon. Kemudian ada burung yang paruhnya panjang banget, kecil. Itu burung yang kata makan sari apa? Ya, sari nektar, sari bunga. Iya. Namanya burung kolibri. Kolibri. Namanya burung kolibri. Nah, itu berbagai bentuk paruh ya. Sekarang cakarnya pun beda. Cakar burung pipit, cakar burung elang, cakarnya bebek buat berenang atau berjalan di tempat yang berair. Kemudian cakarnya pelatuk, cakarnya burung kakak tua, dan juga cakarnya ayam. Ini beda-beda bentuknya. Ya, gunanya ada masing-masing. Kalau pipit untuk bertengger, kalau elang sama kakak tua bisa untuk mencengkeram mangsanya. Ya. Kalau pelatuk itu untuk memanjat ya. Kemudian kalau ayam untuk mengais-ngais makanan. Nah, itu tadi berbagai macam ciri khusus pada hewan. Nah, Bumi kembali lagi ke awal. Ciri khusus pada hewan tadi berarti fungsinya untuk apa saja? Satu, coba untuk apa? Bertahan diri. Untuk mencari makan, betul. Ya, untuk mempertahankan dirinya, juga untuk mencari makan, untuk melindungi dirinya. Juga bisa, ya. Jadi ada banyak sekali tadi ciri khususnya. Oke, ya. Kita sudah belajar tumbuhan, sudah belajar hewan. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Ada, Bu. Pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Bumi tutup dulu sebentar share screen-nya. Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Umi yang bertanya aja deh. Dan harus menjawab ya. Bu Umi mau tanya dulu ke Rafa. Rafa Rizky. Rafa Rizky coba sebutkan satu hewan dengan ciri khususnya. Satu hewan, kemudian ciri khususnya apa? Satu aja hewannya.
Hewan ini Landak, ciri Bu. khususnya ini. Oke, landak. Apa ciri khususnya? Apa ya, gue lupa. Apa lupa? Hmm. Kan kan Rafa sendiri yang milih landak. Yang Rafa inget aja apa? Kan ada banyak tadi hewannya. Kalau landak lupa ganti yang Namanya lain susah-susah, boleh. Bu. Oh, namanya susah-susah. Yang gampang yang ada di rumah apa? Apa, Bu? Kucing. Apa? Kucing. Apa ciri khususnya? Tubuhnya lentur. Tubuhnya lentur. Oke. Atira. Coba satu hewan apa Atira? Ular, Bu. Ular. Apa ciri khususnya? Melilit orang. Oke, bisa melilit. Ini ularnya seperti ular sanca, ular piton ya. Oke. Ya, Bu. Dava, coba Dava. Ah. Apa? Beruang, Bu. Apa Dava? Cicak aja, Bu. Oke, cicak nggak apa-apa. Yang penting belum disebutin temennya. Cicak. Apa cicak ciri khususnya Dava? Menempel di dinding. Oke, bisa menempel di dinding. Faiz. Kelelawar, Bu. Kelelawar. Apa ciri khususnya? Bisa hidup di malam hari, bisa terbang, bisa punya kemampuan ekolokasi dan tidur menggantung. Oke, punya kemampuan ekolokasi. Cakep. Dwi. Kadal, Bu. Kadal. Apa kadal ciri khususnya? Bersisik, berkaki 4. Kadal emang bersisik? Berlompat. Siapa yang pernah lihat kadal melompat? Enggak, Bu. Enggak pernah, Enggak Bu. dong. Enggak, Bu. Kalau Kadal badannya licin. ya, kalau kadal itu dia apa? Lidahnya panjang dan lengket juga ya, panjang dan lengket kalau kadal. Oke, Rizky Saputra. Bebek, Bu. Oke, bebek apa ciri khususnya? Bulunya berlapis lilin. Betul, bulunya berlapis lilin. Kenapa harus berlapis lilin? Supaya apa? Supaya tidak terkena air, Bu. Nah, supaya kalau kena air tidak basah. Coba kalau kita pakai baju, kita celup di air. Yang terjadi apa kalau kita naik dari airnya? Badan kita basah. Tapi kalau bebek enggak. Bebek masuk Basah. nyemplung, berenang, dia dikibas-kibas aja udah kering lagi. Aryan, Ya, Bu. apa? Elang, Bu. Elang, apa ciri khususnya? Matanya tajam dan cengkramnya sangat kuat, Bu. Oke, matanya tajam, kemudian mungkin kakinya ya, kakinya itu Iya. bisa mencengkeram mangsanya, Cengkramannya kepalanya tajam. Iya, betul. Zalfa? Dava sudah, Bu. Zalfa belum, Putri Zalfa belum. Oh, Dava. Bikin Dava. Tadi yang Dava yang udah Zalfa. Gimana sih, Putra? Ya kan namanya kan Dava? Papa. Iya. Jadi, Ya, Bu. Ya, Zalfa apa contohnya? Beruang, Bu. Oke, beruang. Apa? Berduit. Apa beruang? Lupa, Bu. Lupa. Oke. Yang diingat apa selain beruang? ayo. Oke, nanti diinget-inget lagi ya beruang itu apa, Sadewa? Terenggiling, Bu. Terenggiling. Kenapa terenggiling, Sadewa? Ciri Bisa khususnya? menghindari dari musuhnya dengan cara badannya menggilingnya, Bu. Menggulung, betul menggulung, bukan menggiling. Beda ya menggulung sama menggiling. Menggiling itu kayak apa yang giling gitu. Menggulung, betul menggulung tadi. Pintar, Sadewa. Abeng? Kura-kura, Bu. Kura-kura. Oh, tadi nggak disebutin sama Bu Umi ya. Coba kita dapat ilmu baru dari Abeng. Apa Abeng ciri khususnya? Memasuki tubuhnya ke dalam cangkangnya untuk menghindari predator yang menyerangnya. Pintar. Keren ya Abeng ya.
Kura-kura Keren. punya cangkang. Jadi kalau ada musuh, kura-kuranya tubuh tangan kakinya, bukan tangan ya, kakinya ya. Kakinya tinggal dimasukkan ke dalam cangkangnya, kan cangkangnya keras. Jadi dia untuk melindungi dirinya. Betul, Abeng, cakep. Lailatul? Lailatul. Lailatul. Hello. Ella. Sebentar Ibu. Ya. Hello. Halo. Oke, ke Wangi dulu aja ya, nanti baru Ella. Wangi, Wangi. apa nak? Satu. Unta. Wangi Bu. Unta, oke. Apa ciri khususnya? Dalam tubuhnya. Apa Wangi? Bisa menyimpan air, Bu. Oke, menyimpan air atau lemak ya di punuknya. Oke, Rizky Aditya. Banteng, Bu. Banteng, kenapa banteng? Ini tanduk. Pinter. Tuh, simple kan? Banteng Bu punya tanduk. Betul. Mahdi? Bunglon, Bu. Bunglon. Kenapa bunglon? Bisa berubah warna. Oke, namanya apa? Lupa. Mi? Mimi? Mimikri. Oh, mimikri. Iya, mimikri. Lanjut, Nasla. Hantu, Bu. Burung hantu. Kenapa burung hantu, Nasla? Matanya tajam dan kepalanya lentur. Oke, matanya tajam dan kepalanya lentur, bisa nengok sampai ke belakang. Oke, Farel. Farel? Farel. Farel apa? Apa? Kurang jelas nak suaranya? Burung dara, Bu. Oh, burung dara. Burung dara kenapa Farel? Bisa terbang, Bu. Burung dara bisa terbang ya? Semua burung bisa terbang. Itu mungkin tidak termasuk ciri khusus ya. Kalau mau burung dara malah paruhnya, Farel. Paruh burung dara. Nah, paruh burung dara itu kan kecil tapi apa ya? Pendek ya, paruhnya pendek ya, karena dia sama kayak pipit. Makannya apa? Biji-bijian. Ya, bukan dia bisa terbang, itu bukan ciri khususnya ya. Oke. Ilham? Ilham ganteng. Ilham. Bu. Kata kenapa? Yang bisa hidup di darat dan di air. Bisa hidup di darat dan di air. Oke, kemudian kata punya apa lagi? Lidahnya juga ya. Lidahnya panjang. Untuk menangkap mangsanya. Betul. Kemudian kata gimana? Berselaput ya. Kan kalau kita mau berenang suka ada alat bantunya yang disebut apa? Kaki katak kan? Kalau kita mau berenang atau menyelam ada kaki katak. Oke. Balik lagi ke Lailatul. Apa Lailatul? Gurita Ibu. Gurita, apa jadi khususnya? Kalau ada predator dia menyemprotkan tinta hitam. Cakep. Temennya apa? Temennya gurita yang menyemprotkan tinta? Cumi. Pinter. Cumi ya, bukan Bu Umi loh Lailatul. Cumi ya, iya. Cumi, ntar Rizky Saputra dengernya Bu Umi gitu kan repot nanti. Oke. Lanjut, tadi terakhir Zalfa ya. Zalfa apa? Tadi kan beruang. Mau diganti atau tetap beruang, Zalfa? Zalfa. Tunggu dulu. Oke. Apa Zalfa? Beruang tadi apa? Kalau yang beruang yang coklat, yang grizzly, dia apa?
atau berdiam diri di musim dingin. Nah, ya. Oke, itu semuanya sudah Bu Umi tanya satu-satu, Masya Allah ya. Lebih diperhatikan lagi supaya kegiatan Google Meet kita ini ada manfaatnya. Bu Umi izin mematikan mikrofon dulu ya. Iya, Bu. Sebentar. Iya, Bu, iya. Oke, nah kita sudah belajar tadi tentang ciri khusus. Nanti setelah ini kita biasa ya latihan soal. Tadi Bu Umi sudah latihan mengecek pemahaman teman-teman satu persatu. Nah, nanti kita latihan soal. Soalnya akan Bu Umi kirim ke WA Group juga di Google Classroom untuk soal latihannya. Nah, yang kedua Bu Umi tawarkan dulu nih, mau lanjut. Nanti kita juga akan belajar tentang menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama. Ya, Bu Umi tawarkan dulu, mau Bu Umi jelaskan di di Google Meet ini atau teman-teman cukup lihat YouTube-nya Bu Umi aja. YouTube aja, Bu. Mau YouTube aja, oke. YouTube-nya aja, Bu. Kalau mau YouTube, oke siap. Kalau YouTube aja karena ini mudah ya. Oke, karena nanti kita belajar menjumlahkan pecahan dengan penyebutnya sama. Ya, penyebutnya sama, simple, caranya mudah. Nanti kalau bingung boleh bertanya ke Bu Umi. Berarti untuk Google Meet kali ini kita cukup membahas tentang ciri khusus hewan ya, teman-teman semua ya. Nah, nanti yang teman-teman latihan soalnya Bu Umi kirim di WA Group atau di GCR juga. Terakhir ada pertanyaan tentang materi hari ini, Nak? Enggak, Bu. Enggak ada ya. Nanti dibaca ulang di buku juga ada ya. Nanti kalau yang bingung boleh bertanya sama Bu Umi ya. Karena di lingkungan kita itu hewan dan tumbuhan itu banyak banget dan ciri khususnya itu pasti ada masing-masing punya sendiri. Jadi teman-teman kalau ciri khusus itu yang kayak gimana sih, cukup dilihat aja. Oh, banteng punya tanduk. Nah, itu sambil dibayangin hewannya. Oh, terenggiling yang hewannya tuh yang seperti ini. Oh, menggulungkan tubuhnya, bukan menggiling ya, menggulungkan tubuhnya. Nah, teman-teman, hari ini kita sudah belajar tentang ciri khusus dan ciri khusus ini bisa berfungsi untuk melindungi diri, bisa juga untuk bertahan hidup dan juga untuk mencari makannya. Nah, teman-teman, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini karena sudah 1 jam ya kita Google Meet. Terima kasih, Masya Allah. Jaringannya lumayan lancar, tidak banyak yang keluar masuk. Mari kita akhiri, kita syukuri ya karena Bu Umi mau ngambil foto bersama, videonya tidak muncul. Semuanya buka video kan? Iya, Bu. Iya, tapi videonya tidak mau masuk ke ke kameranya Bu Umi, atau jangan-jangan dari tadi dimatiin nih. Ini baru muncul nih. Oh enggak, oke. Enggak apa-apa. Karena sinyalnya kalau kurang kuat itu nggak bisa narik videonya teman-teman ya. Nggak bisa narik video teman-teman. Jadi di sini cuma namanya aja semuanya. Yang penting teman-teman sudah menyalakan videonya, it's okay ya, karena biasa teknis ya. Kalau sudah, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dapat semangat banget baca hamdalahnya. Iya, alhamdulillah. Nanti kalau ada pertemuan di Google Meet lagi Ibu infokan ya. Terima kasih anak hebat, teman-teman soleh semuanya. Terima kasih, Bu Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.